Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini ditunjukkan untuk teman-teman yang belum sempat menonton atau melihat live streaming dari Kementerian BUMN RI tentang pembekalan peserta rekrutmen bersama BUMN tahun 2022 yang disiarkan langsung pada hari ini tanggal 18 Mei tahun 2022 jam 1 siang sampai dengan selesai, yang menghadirkan langsung oleh Bapak Dharma Saputra, Ibu Vina Maulina, Ibu Alexandra Iskandar, dan Bapak Erick Thohir, yang akan berbagi insight untuk para peserta pembekalan agar semakin mantap mengikuti tes tahap selanjutnya. Poin-poin penting dalam pembekalan peserta rekrutmen bersama BUMN tahun 2022 yang harus teman-teman perhatikan dan lihat dengan seksama, yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Dharma Saputra selaku Sekretaris Jenderal FHCI. Bapak Dharma Saputra selaku Sekretaris Jenderal FHCI menginformasikan maksud dan tujuan rekrutmen bersama BUMN, diantaranya yang pertama, BUMN terus menciptakan lapangan pekerjaan, kedua, semangat BUMN sebagai pabrik SDM atau sumber daya manusia yang berakhlak dan berdaya saing global bagi Indonesia, dan yang ketiga, membuka kesempatan untuk para talenta-talenta terbaik yang berakhlak untuk belajar, bertumbuh, serta berkontribusi untuk Indonesia melalui BUMN. Tidak hanya itu, beliau juga menyampaikan bahwa rekrutmen bersama BUMN tahun 2022 membuka 2.700 lowongan pekerjaan dan bekerjasama dengan 50 BUMN Group. Proses yang harus dijalankan dalam seleksi rekrutmen bersama BUMN tahun 2022 itu harus dilakukan secara profesional, transparan, akuntabel, selaras dengan core values akhlak, yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sedangkan tahapan rekrutmen bersama BUMN tahun 2022 teman-teman harus melewati 6 tahap. Yang pertama, pendaftaran dan seleksi awal. Tahap kedua, seleksi tes kemampuan dasar atau TKD dan core values BUMN. Seleksi ketiga yaitu seleksi BUMN, dan seleksi yang keempat, bela negara. Seleksi kelima yaitu inaugurasi, dan seleksi terakhir, pembekalan karyawan baru BUMN. Berikut adalah video penjelasan tata cara tes kemampuan dasar atau TKD dan nilai inti BUMN. Buat teman-teman diperhatikan dengan seksama ya. 5 tahap penting dalam seleksi online tes kompetensi dasar atau TKD dan core values BUMN. Tahap 1. Baca pengumuman tes online pada email atau dashboard website lamaran saya. Pengumuman melalui email. Silakan cek email masing-masing pada inbox atau spam atau junk atau all mail. Catat jadwal trial test and online test, hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan. Catat link test, username, dan password online test. Perhatikan petunjuk teknis online test. Dokumen dapat di-download pada email masing-masing peserta. Jika tidak bisa mengakses jadwal melalui email, silakan cek pada website rekrutmen bersama BUMN menggunakan akun masing-masing. Pengumuman melalui dashboard website rekrutmen bersama BUMN. Silakan login pada website rekrutmen bersama BUMN. Klik menu lamaran saya atau pesan baru. Catat jadwal trial test and online test, hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan. Tahap 2. Login ke sistem. Disarankan menggunakan spesifikasi laptop atau PC minimum prosesor Core i3 atau setara, serta RAM minimum 4 GB. Pastikan kamera atau webcam laptop atau PC dapat digunakan. Selama pelaksanaan online test, kamera akan memonitor aktivitas yang dilakukan. Setiap peserta diharapkan mengerjakan tes secara mandiri dan jujur. Disarankan menggunakan browser Mozilla Firefox atau Google Chrome versi terbaru, jaringan internet yang stabil, dan perangkat pendukung lainnya. Peserta disarankan mengakses link online test melalui email. Masukkan username dan password yang tertera pada email atau dashboard lamaran saya pada link online test. Klik login. Pastikan tidak ada spasi, serta huruf besar atau kecil, atau angka atau simbol sudah tepat. Harap tidak membagikan username dan password kepada pihak manapun. Tahap 3. Pernyataan fakta integritas. Baca dan pahami fakta integritas. Perhatikan countdown timer untuk durasi memahami fakta integritas. Setelah menyetujui
fakta integritas, klik setuju, kemudian mulai tes. Tahap 4. Baca instruksi dan contoh soal. Baca instruksi dan contoh soal pada setiap tes atau subtes. Perhatikan countdown timer untuk durasi memahami instruksi. Pada halaman ini, peserta tidak bisa skip sehingga diharapkan dapat memahami instruksi dan contoh soal dengan seksama. Setelah countdown timer habis, akan diarahkan ke halaman pengerjaan soal. Tahap 5. Pengerjaan soal. Perhatikan countdown timer untuk durasi waktu yang diberikan. Waktu pengerjaan untuk tes TKD sebanyak 60 menit dan tes core values BUMN sebanyak 45 menit. Perhatikan warna kotak nomor soal. Abu-abu untuk soal yang sudah diisi, putih untuk soal yang belum diisi, dan biru untuk soal yang sedang dikerjakan. Lompati soal dengan klik next jika diperlukan. Apabila countdown timer masih tersedia, dapat kembali ke soal sebelumnya dengan klik brief. Di akhir tes atau subtes, terdapat rangkuman jumlah soal yang telah dan belum dikerjakan. Apabila countdown timer masih tersedia, peserta dapat kembali mengerjakan soal atau review jawaban. Klik selesai tes untuk mengakhiri pengerjaan soal. Ketika peserta melakukan konfirmasi pengisian subtes, akan tampil halaman menyatakan pengerjaan tes sudah selesai dan peserta dapat meninggalkan halaman. Jika waktu sudah habis, silahkan kandidat menutup halaman pengerjaan online test. Dan jawaban dari soal yang terjawab akan tersimpan di database. Apabila mengalami kendala, jangan panik. Refresh atau muat ulang browser. Jawaban soal yang telah dikerjakan sudah tersimpan. Kerjakan soal sesuai waktu yang tersisa. Apabila melakukan restart browser atau PC, pastikan agar login kembali dengan browser dan perangkat yang sama. Semoga sukses! Selanjutnya adalah penjelasan dari Ibu Vina Maulina tentang tips dan trik bagaimana cara masuk BUMN. Berikut video penjelasannya. Itu adalah merencanakan kemampuan diri sendiri. Karena sebenarnya teman-teman ya, yang ngebuat teman-teman gagal di tes BUMN itu bukan karena teman-teman tuh kurang belajar. Tapi biasanya karena pikiran teman-teman tuh terlalu ruwet gitu, bahkan sebelum tes itu berlangsung. Benar apa benar? Jadi yang ingin saya katakan adalah teman-teman harus percaya sama kemampuan diri sendiri. Melakukan yang terbaik aja, gak usah terlalu mikirin nanti contekan soalnya seperti apa, nanti saya ditanyain apa. Kalau misalnya teman-teman udah percaya sama kemampuan diri sendiri, percayalah nantinya pun program dan proses rekrutmen ini akan bisa dijalani dengan lancar. P yang kedua adalah prepare atau persiapan. Persiapan apa sih Kak Vina? Yang pertama adalah riset tentang BUMN. Kalau tadi teman-teman masuk ke tenis indoor udah banyak banget tuh ya poster-poster tentang BUMN, fakta-fakta menarik tentang BUMN. Itulah yang teman-teman harus pelajari dan jangan lupa juga pelajari tentang perusahaan BUMN yang ingin teman-teman lamar dan posisinya. Teman-teman bisa buka website dan sosial media resmi. Sekali lagi, website dan sosial media resmi dari perusahaan BUMN ya. Dan kemudian teman-teman lihat fakta-fakta menarik tentang perusahaan BUMN tersebut. Teman-teman juga bisa coba untuk lihat gitu ya, apa saja berita-berita yang terkait tentang perusahaan BUMN itu. Dan persiapan yang juga teman-teman lakukan adalah mempersiapkan satu-satunya koneksi yang teman-teman butuhkan untuk masuk BUMN. Apakah itu? Koneksi internet. Ya, jadi jangan sampai teman-teman ketika proses dan menjalani rekrutmen itu aspek teknis ini malah tidak dipersiapkan dengan baik. P yang ketiga adalah latihan. Setelah teman-teman kemudian sudah lolos tes seleksi, selanjutnya teman-teman akan ketemu yang namanya wawancara kerja. Nah, coba deh teman-teman minta tolong nih kerabat gitu ya, keluarga terdekat teman-teman untuk bisa coba latihan wawancara kerja. Coba kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Dari mana tahu pertanyaannya? Ada di TikTok saya. Jadi teman-teman jangan lupa follow ya. Nah, kemudian selama teman-teman berlatih gitu ya, teman-teman juga nanti akan bisa lebih mengendalikan nervous atau rasa gugup yang sering kali muncul. Jadi jangan sampai teman-teman lupa. P yang ketiga adalah practice. Dan yang keempat tentu saja adalah present your best version. Saat sesi wawancara kerja, 80% komunikasi itu bukan hanya terjadi secara verbal, tapi juga non-verbal. Melalui
gesture, melalui cara teman-teman bicara, antusiasme dan lain sebagainya. Jadi pastikan teman-teman memperlihatkan antusiasme yang tinggi, gesturnya yang baik, penampilan yang oke. Jangan sampai pas datang wawancara rambutnya belum disisir, bajunya nggak rapi, acak-acakan. Jangan sampai ya teman-teman. Teman-teman harus bisa menampilkan tampilan yang paling baik. Kalau udah persiapan semuanya, belajar mati-matian, kadangkala ada aja ya orang yang bilang, ngapain sih latihan? Biasanya nanti teman-teman akan kalah sama orang yang beruntung. Orang pinter nanti kalah sama orang yang beruntung. Saya sempat ngedengar kata-kata itu, saya juga sempat down. Tapi saya coba untuk bisa tetap semangat setelah saya menemukan satu kata-kata bijak dari seorang filsuf Roma. Katanya adalah yang namanya keberuntungan itu merupakan manifestasi dari kesempatan bertemu kesiapan. Teman-teman, kesempatannya sekarang udah ada lewat rekrutmen bersama BUMN. Tinggal teman-teman meningkatkan kesiapan aja. Lewat apa? 4P tadi. Yang pertama adalah plan atau merencanakan penampilan dengan baik. Yang kedua adalah practice atau latihan. Yang ketiga adalah prepare atau persiapan. Dan yang keempat adalah present atau memperlihatkan tampilan yang paling baik. Itu saja dari saya. Sampai ketemu di BUMN, teman. Selanjutnya akan dijelaskan tentang tahapan rekrutmen BUMN tahun 2022 yang akan disampaikan oleh Ibu Alexandra Askandar selaku Ketua Umum FHCI. Berikut penjelasannya. Berikut adalah laporan tahapan yang telah dilaksanakan dalam program ini yang mencakup antara lain yang pertama yaitu pembukaan dan launching yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 April tahun 2022 oleh Bapak Erick Thohir. Yang kedua yaitu tahap pendaftaran dan seleksi awal yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 25 April tahun 2022. Selanjutnya pengumuman hasil seleksi yang sudah diumumkan pada tanggal 9 sampai 11 Mei tahun 2022 dan juga sudah dilakukan trial test yang diikuti oleh para peserta pada tanggal 14 sampai 17 Mei. Melalui proses tersebut, kami melihat besarnya antusias dan semangat para peserta untuk bergabung dan berkontribusi dalam BUMN. Selanjutnya, para peserta harus mengikuti tahap 2 yaitu seleksi tes kemampuan dasar atau TKD dan core value BUMN atau akhlak yang akan dilaksanakan esok pada tanggal 19 Mei sampai dengan 24 Mei tahun 2022. Setelah seleksi TKD dan core value BUMN dilaksanakan, para peserta juga harus mengikuti tahap ketiga yaitu seleksi BUMN, tahap keempat yaitu bela negara, tahap kelima inaugurasi dan tahap terakhir adalah pembekalan karyawan baru BUMN. Selanjutnya, pembekalan yang akan dijelaskan atau disampaikan oleh Bapak Erick Thohir selaku Menteri BUMN. Beliau menjelaskan bahwa akan diberi kesempatan magang bagi putra-putri Indonesia sebanyak 2.300 dan jika tahun ini akan ada rekrutmen BUMN lagi, maka akan diprioritaskan bagi peserta atau putra-putri Indonesia yang sudah pernah mendaftar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau teman-teman suka sama video ini, jangan lupa buat di like, subscribe, dan dibagikan ke teman-teman yang belum sempat menonton tentang pembekalan peserta rekrutmen BUMN 2022. Semoga kita semua masuk dalam seleksi akhir dalam rekrutmen BUMN tahun 2022. Tetap semangat dan terus belajar. Terima kasih.